Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Shalom. Oke Bapak Ibu Saudara semuanya, sebelum kita memulai webinar hari ini, kita akan worship terlebih dahulu. Kita akan menyembah Dia, kita akan memberikan hati kita kepadanya, kita akan menenangkan jiwa kita, pikiran kita tenangkan semuanya. Sebelumnya kami perkenalkan diri dulu, aku Niko. Aku Billy. Nah, kita akan worship di sini. So, just ambil tempat Bapak Ibu sendiri di rumah. Kita menyembah bersama-sama. Ambil posisi paling nyaman untuk menyembah. Jadikan momen ini tempat kita beristirahat di hadiratnya Dia. Amin. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mau mengawali ibadah ini dengan Engkau. Dan kami percaya surga turun atas setiap kami, dimanapun kami berada. Kami percaya hadirat-Mu membawa kesembuhan, hadirat-Mu membawa kelepasan Tuhan. Dan kami percaya kami bisa masuk dalam hadirat-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Kami tanggalkan setiap beban kehidupan kami. Kami tanggalkan semua permasalahan kami. Kami hanya berfokus kepada kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, sungguh besar, sungguh indah diri-Mu dan kerajaan-Mu. Kayak mau dapetin hati-Mu hari ini. Biarlah ini menjadi waktu kami intim dengan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Sehingga kami boleh mendapatkan direction yang daripada-Mu Tuhan. Untuk apa yang harus kami perbuat ke depan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang tak terselami bagiku, sungguh indah.
Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah tentang, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, Kau sungguh indah Tuhan, tak bisa membalas kasih-Mu yang begitu besar. Kau indah, Kau besar, Kau indah,
kasih Tuhan. Kau indah, Kau besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau indah, Kau besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau indah, Kau besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, Kau indah. Kau indah, Kau besar. Terima kasih Tuhan. Kau indah, Kau indah, Kau besar. Terima kasih Tuhan. Oh, lagi Kau indah, Kau indah, Kau besar. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, terima. Kau indah, Kau indah, Kau besar. Terima kasih Tuhan. Ya. Kau indah, Kau besar. Terima kasih Tuhan. Oh, terlalu besar, terlalu ajaib Engkau Tuhan, menjadikanku indah-indah. Terlalu indah Kau menatapku, terlalu indah Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentang aku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ya, sungguh indah. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Kami sudah memberikan hati kami, pikiran kami Tuhan. So, kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan Yesus. Kami berkati Kak Agus yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai dia Tuhan. Jadikan apa yang dia katakan itu emang berasal dari Engkau Tuhan. Amin. Karakter Engkau Tuhan. Hadirat Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih banyak yang siap dan percaya mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa kembali di dalam webinar Revival Total Ministry bulan Maret 2021. Bersama dengan saya, Agus Perasim,
Dan saya sapa bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di ujung timur, di Papua, NTT dan sekitarnya. Shalom yang ada di Ambon dan dimanapun Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di barat, di Medan, bahkan di Malaysia, di Australia, dan dimanapun Bapak Ibu Saudara sekarang mengikuti, kami apresiasi kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama mengikuti webinar pada hari ini. Baik secara meeting Zoom maupun di dalam YouTube. Masih bicara tentang satu tema besar tahun ini, yaitu melaksanakan agenda Tuhan atau rencana Tuhan di bumi ini. Bulan lalu, Pak Yosia sudah bicara, siapa Allah kita? Nah, hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu bicara tentang authenticity atau bicara tentang keaslian. Bicara keaslian, bicara tentang kesiapan diuji. Ya, sama seperti Bapak Ibu Saudara, kalau mau membeli sesuatu benda atau barang yang asli, yang original, yang otentik, tentu itu semua harus teruji. Kita udah mengeluarkan uang banyak-banyak untuk satu barang, satu benda yang asli, dan biasanya kita mengeluarkan uang yang lebih, betul gak? Nah, sama dengan iman kita, saudara. Kalau kita bicara tentang keimanan kita di hadapan Tuhan, harusnya kita siap diuji oleh Tuhan. Sama seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat ke-5. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya, kalau kita bicara tentang pengujian, saudara, itu bukan sesuatu hal mudah. Ya, saya kasih contoh gini. Ada beberapa orang yang kalau nimbang berat badannya, itu ada rasa takut. Untuk melihat keaslian, untuk melihat diri kita berat badannya berapa. Atau bahkan ketika kita disuruh untuk cek seluruh tubuh kita, organ-organ kita, saudara. Cek darah kita, saudara. Ada beberapa orang yang takut atau enggan. Nggak maunya bukan karena iman. Tapi apa? Tidak mau melihat aslinya diri kita. Nggak mau didapati kalau di dalam diri kita ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang negatif. Ini bukan soal bicara kita punya iman atau tidak punya iman, saudara. Tapi kita mau bicara tentang keaslian. Semestinya, kalau kita betul-betul mau melihat diri kita, kita siap dibuka oleh Tuhan. Kita siap menjadi kitab yang terbuka oleh setiap orang, saudara. Oleh kenapa itu, kehidupan orang Kristen selama ada di muka bumi, saudara, rasa-rasanya itu tidak selesai proses yang harus kita lewati, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau melihat hati kita. Tuhan mau melihat seberapa otentik hidup kita, saudara. Seperti nasihat Paulus, selidikilah dirimu, ujilah dirimu. Nah, mari kita mulai. Kita uji diri kita. Kita berada dalam level apa ini, saudara? Saya akan kasih 4 level di sini buat Bapak Ibu Saudara untuk menguji. Yang pertama, apakah iman kita bertumbuh dan mengalami Tuhan setiap hari? Level yang pertama, tingkat yang pertama. Level yang kedua, apakah iman kita percaya tapi tidak menemukan pertumbuhan yang signifikan? Stuck di titik tertentu, merasa jenuh di dalam dunia kerohanian. Ini biasanya kita mulai terjerumus di dalam rutinitas keagamaan, rutinitas dalam kerohanian, rutinitas di dalam pelayanan. Level yang ketiga, apakah iman kita percaya tapi pasif? Kita percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita.
Tapi apakah setiap hari kita punya hati untuk mengejar Tuhan? Setiap hari kita mau dengar-dengaran sama Tuhan. Yang keempat, level di mana tidak peduli dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini, yang sedang melihat tayangan ini, yang sedang mengikuti Zoom meeting pada hari ini, tidak ada di level 4 bukan. Tapi kita harus waspada saudara. Level 2 dan level yang ketiga. Yaitu apa? Iman per iman kita percaya, tapi tidak menemukan pertumbuhan yang signifikan. Kita merasa jenuh, kita merasa burn out, kita merasa habis terbakar karena apa? Rutinitas kita selama pandemi ini banyak ikut pemuridan, pelayanan, Eva, apapun itu acaranya. Tapi pada dasarnya, hati kita, roh kita tidak mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan kita juga harus mewaspadai level yang ketiga. Kita sebagai orang percaya tapi pasif. Kita terbawa oleh perasaan kita. Kita terbawa oleh proses. Katanya proses. Tapi nggak ada progres. Mari saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara semua untuk merenungkan ini sejenak. Kita mau uji diri kita. Kita mau belajar keaslian. Kita bicara tentang authenticity, saudara. Kita harus mulai terbuka. Kita harus mulai jujur sama Tuhan. Terbuka sama Tuhan. Dan kita mulai belajar melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 pasal 3 sampai ke 6, saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Dan inilah tandanya kita benar-benar mengenal Allah, yaitu kita mentaati perintah-perintahnya. Tetapi kalau seorang berkata, saya mengenal Allah, padahal orang itu tidak mentaati perintah-perintah Allah, berarti dia pembohong. Nyatalah bahwa sebenarnya ajaran benar dari Allah belum mendapat tempat di dalam hatinya. Tetapi semakin kita menaati ajaran Allah, semakin ternyata bahwa kita mengasihi Allah dengan sempurna. Dengan demikian, kita tahu bahwa kita benar-benar sudah bersatu dengan Dia. Kalau seseorang berkata bahwa dia hidup bersatu dengan Allah, hendaklah dia hidup seperti Kristus sendiri sudah hidup. Saudara, kalau kita baca firman ini, kita renungkan firman ini, saudara. Satu pertanyaan yang harus kita jawab dengan kejujuran. Kita jawab dengan segenap hati kita. Sebetulnya, selama ini kita mengenal Allah atau belum sih? Kalau kemarin Pak Yosi membahas tentang satu tema, siapa sih Allah kita? Nah, pertanyaan yang saya lontarkan buat Bapak Ibu Saudara semua adalah, sebenarnya kita mengenal Allah nggak sih? Oh, saya mengenal Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya, tapi yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara dan saya alami keseharian, apakah kita betul-betul mengalami pribadi itu? Pengenalan akan Allah dimulai dari pengenalan akan diri kita. Ya. Pengenalan akan Allah dimulai dari pengenalan akan diri kita, siapa kita di hadapan Allah. Dari situ, kita akan mengenal siapa Allah di dalam hati kita. Kita mengenal Allah bukan karena dari kata orang, tetapi karena kita mengenal pribadi itu. Seperti yang Ayub alami, saudara. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian Ayub 42 ayat 2-5. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat ke-5, saudara.
Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, siapa sih Ayub? Ayub adalah seorang yang tadinya betul-betul saleh. Pribadi yang takut akan Tuhan, saudara. Dia bukan kaleng-kaleng. Dia orang yang takut akan Tuhan, saudara. Kalau hari-hari ini mungkin dia adalah orang Kristen, orang percaya. Karena begitu taatnya, begitu takut akan Tuhan. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupannya, saudara? Ketika proses atau pemurnian itu terjadi. Musim yang tidak menyenangkan bagi Ayub mendera kehidupannya. Disitulah pengenalan akan Allahnya diuji. Siapa sih Allah buat dia? Sampai-sampai dia bilang, aku selama ini berbicara dengan teman-temannya, bicara tentang hal-hal yang berupa knowledge, yang berupa dengan pengetahuan, bukan pengenalan. Sampai pada akhirnya, ketika dia mengalami proses yang tidak enak itu, saudara, dia matanya terbuka, hati mulai memandang, oh inilah Allah yang kusembah. Saudara, kita sebagai orang percaya harusnya masuk ke dalam dimensi itu, saudara. Masuk ke dalam satu titik di mana Tuhan, Allah, Bapa, Engkau betul-betul hidup. Ketika kita berkata demikian itu, saudara, kita betul-betul mengalami satu titik perjumpaan. Kita melihat dengan mata kepala. Kita merasakan itu sendiri dalam kehidupan kita. Bahwa dia Allah yang hidup. Kalau itu belum terjadi dalam kehidupan orang Kristen, kita perlu datang sama Roh Kudus. Untuk minta terang Allah. Supaya mata hati kita, saudara, dibukakan. Agar supaya keaslian itu terlihat oleh mata kita. Supaya kita tidak hanya kesana kemari, kita tidak hanya mengumpulkan knowledge, pengetahuan akan firman Tuhan, kita nggak hanya mengumpulkan satu understanding, satu pengertian saja, dan kita jago firman, kita kelihatan rohani, tapi pada dasarnya kita menjauhi dari keaslian atau keutuhan diri kita di hadapan Tuhan. Ada satu hati yang punya gap di mata Tuhan. Atau bahkan kita mengalami satu kekosongan yang teramat kering. Ada something wrong. Ada sesuatu yang salah. Mari saudara. Saya menyampaikan hal ini bukan menjadi satu bahan supaya Bapak Ibu Saudara terintimidasi. Bukan. Tapi sebagai orang percaya seperti tadi di awal saya katakan. Kita sebagai orang Kristen. Kita sebagai orang percaya harus siap diuji. Kalau kita asli, kalau kita punya barang yang asli, saudara. Kalau kita punya satu benda yang otentik, yang original, saudara. Kita gak takut mau diuji. Karena kita yakin apa yang kita punyai itu sesuatu yang asli. Amin. Sama dengan hidup kita. Kalau kehidupan kita asli, diri kita betul-betul asli, saudara. Kita gak takut. Amin. Sama seperti kalau kita jujur, kalau kita tulus, saudara. Kita pasti nothing tulus. Amin. Kita gak peduli orang mau memfitnah. Kita gak peduli orang mau ngomong apa, saudara. Karena apa? Itu tulus. Tapi kalau ada sesuatu yang mengikuti motivasi kita, saudara, layak untuk kita takut. Amin. Nah, pengenalan akan Tuhan dimulai dari pengenalan akan diri kita, siapa kita di hadapan Allah. Saya percaya, saudara, semua yang di sini tahu siapa diri kita. Siapa? Anak Allah. Betul. Tapi apakah identitas anak Allah ini benar-benar mendarat dengan baik dan memenuhi setiap luka, setiap kekosongan hidup Anda? Mari kita uji sama-sama. Di dalam Efesus 1 ayat 11 sampai 12.
Saya ambil dari terjemahan The Message. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. It's in Christ that we find out who we are and what we are living for. Long before we first heard of Christ and got our hopes up, He had His eye on us, had designs on us for glorious living. Part of their overall purpose He is working out in everything and everyone. Kira-kira terjemahan bahasa Indonesia seperti ini, saudara. Di dalam Kristus kita menemukan siapa kita dan untuk apa kita hidup. Bahkan jauh sebelum kita pertama kali mendengar tentang Kristus dan menaikkan harapan kita, Dia memusatkan perhatian pada kita, merancang kita untuk kehidupan yang mulia. Bagian dari tujuan keseluruhan yang Dia kerjakan dalam segala hal dan semua orang. Kalau kita menemukan Kristus, kalau kita menemukan satu pribadi yang kita sembah, yang kita hormati, yang kita tinggikan, yaitu Yesus, kita pasti akan menemukan siapa kita yang sesungguhnya di hadapan Allah. Bukan lagi pakai topeng, bukan lagi ke bawah shadow, ke bawah masa lalu kita, saudara. Tapi betul-betul kita telanjang di hadapan Allah. Nah, di Alkitab ada yang mengisahkan, ya, yaitu Musa dan Yeremia. Sambil dua contoh ini, saudara. Ketika dia awal dipanggil oleh Allah untuk menjadi hambanya, untuk menjadi orang yang Dia pilih menjadi kepanjangan tangannya di muka bumi ini. Apa yang menjadi respon Musa awal-awal, saudara? Ketika Allah berfirman kepada dia, bawalah bangsaku untuk keluar dari Mesir. Bawalah ke padang gurun dan menyembahlah aku di sana. Aku akan kubawa ke tanah yang kujanjikan. Musa tidak langsung segera, siap Tuhan, ini hambamu, pakailah hambamu Tuhan. Tapi dia bilang apa, saudara? Tuhan, aku ini orang yang patah lidah. Mana mau Tuhan, bangsa Israel itu mendengarkan aku. Identitas Musa masih tanda tanya, saudara. Sama seperti Yeremia. Firman Tuhan datang kepada Yeremia. Kau akan aku pakai untuk menjadi panjangan tanganku, untuk menjadi nabiku. Tapi Yeremia bilang, Tuhan, aku ini masih muda. Dari dua contoh ini, saudara, cukup mewakili kehidupan kita. Apakah kita sudah kenal diri kita? Apakah kita sudah yakin siapa kita di hadapan Allah? Bukan sekedar pengakuan. Tapi betul-betul Anda dengan secure, Anda dengan aman bilang bahwa Bapa, ini anakmu. Ya. Nah, ada 3 hal, saudara. Di sini yang kita harus mulai supaya kita betul-betul menemukan identitas kita, supaya kita betul-betul mendarat dengan baik. Kita adalah anak Allah. Yang pertama, saya akan bicara tentang topeng. Topeng bicara tidak menjadi diri sendiri, tapi kita mengenakan satu pribadi, satu identitas yang kita mau. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita dapat diterima. Kita menjadi orang yang ceria, kita menjadi orang yang mungkin membawa humor, kita mungkin orang yang penuh dengan riang gembira, tapi sesungguhnya di tempat yang tidak terlihat ada satu kekosongan besar, ada satu pergumulan hati yang terus mengintimidasi bahwa menganggap dirinya nggak layak, dirinya merasa tidak aman. Itu bukti bahwa sebetulnya selama ini kita masih pakai topeng. Ya. Kenapa kita pakai topeng? Karena ada shadow, karena ada bayangan, atau ada masa lalu, ada kegelapan yang membayang-bayangi hidup kita, saudara. Kita hidup
Di usia kita hari ini, saudara, sudah berapa puluh tahun, berapa belas tahun. Berapa memori yang kita kubur, saudara, yang masih terpendam di bawah alam sadar kita, yang tanpa kita sadari. Itu membangun hidup kita seperti gunung es. Anda bisa lihat gambar ini. Satu gunung es yang tampak kelihatan di atas hanya mungkin 10%. 90% ada di bawah. 10% muncul di sosial media. 10% muncul di komunitas. 10% muncul di publik. 90% terpendam di tempat yang gak kelihatan. Nah, ini yang kadang-kadang membakar hidup kita, saudara. Membuat diri kita gak asli. Identitas kita totally belum sembuh. Nah, ketika kita belum menanggalkan topeng kita, kepalsuan kita, ketika kita belum berdamai dengan shadow kita, berdamai dengan masa lalu kita, bayangan kegelapan kita, saudara, itu akan mempengaruhi ego kita. Sehingga membuat diri kita itu menjadi selfish. Membuat diri kita itu menjadi egois. Pola pikir kita, akal budi kita hanya tertuju kepada aku dan aku dan aku. Mari kita renungkan, saudara. Kalau hari ini saudara mengalami satu hati yang ini kok kayaknya Agus nyindir saya. Saya mohon maaf. Saya tidak sedang menyindir, saudara. Tapi ketika saya bicara seperti ini sebetulnya bagaikan pedang yang bermata dua. Yang mengkoreksi diri saya. Apakah diri saya sudah asli? Apakah diri saya betul-betul aman menjadi seorang anak Allah? Karena saya harus siap diuji. Lebih baik diuji di bumi ini dan didapati kurang sempurna. Kita bisa belajar lagi. Karena bumi adalah tempat sekolah. Tempat pembelajaran, tempat kesempurnaan kita, saudara. Tempat di mana kita harus belajar tentang kesempurnaan dan keserupaan Kristus. Amin. Nah, di dalam Amsal 23 ayat yang ke-7b, dalam King James dikatakan, "For as he thinks in his heart, so is he." Ya. Siapa yang memikirkan di dalam hatinya, seperti itulah dia. Ini kadang-kadang terkubur, saudara, di dalam bawah alam sadar kita seperti gunung es tadi. Kita nggak sadar masa lalu kita banyak luka, penuh dengan trauma-trauma, sehingga emosional kita, perasaan kita, saudara, kemauan kita, semua menjadi lemah. Nah, saudara, orang yang datang kepada Tuhan, kalau memang latar belakangnya, dia adalah orang pemalas, dia adalah orang yang mungkin luka, dia adalah orang yang mungkin butuh tempat. Tapi kalau dia hanya masuk ke dalam dunia kerohanian, dia hanya mencari pelarian, salah tempat. Di dalam lingkungan kerohanian, di dalam komunitas rohani, dia ingin mengisi hal-hal apa yang kosong. Apakah itu salah? Enggak salah. Tapi belum sempurna. Sebab saudara, kalau ada sesuatu yang kosong dalam hidup kita, kalau ada sesuatu yang gagal dalam hidup kita, kita larinya bukan kepada hal-hal yang lahiriah. Bukan kepada hal-hal yang sifatnya cuma pelayanan. Bukan hal-hal yang sifat cuma rohani. Tapi kita betul-betul lari kepada Tuhan. Lari mengejar pribadi Tuhan. Komunitas rohani adalah membantu dan mensupport kita supaya kita menemukan pribadi itu. Bukan sebaliknya, saudara. Saya dari orang yang punya satu karakter menunda. Ya. Ketika saya masuk ke dalam dunia rohani, tanpa sadar loh, karakter itu terbawa, saudara. Nunda. Saya masih ingat dulu kalau zaman masih sekolah,
ada PR, ulangan. Biasanya bukan Hamin, saudara. Tapi berapa jam sebelumnya. Nah, tanpa saya sadari, saudara, ketika saya masuk dalam dunia kerohanian, saya masuk dalam pelayanan, saudara, karakter itu masih ke bawah. Saya masih suka nunda. Nah, sama. Kalau Bapak Ibu Saudara dapati ada satu kegagalan, satu karakter di dalam hidup Anda yang hari ini masih ke bawah, jangan-jangan kita nggak lari ke Tuhan. Tapi lari kepada hanya komunitas, ketemu orang-orang, teman-teman yang sama-sama punya nasib yang sama barangkali. Dan kita dihibur di situ. Atau bahkan karena kita ditolak sana sini, kita nggak punya panggung, di komunitas rohani kita dapat panggung. Salah tempat. Kita masuk dalam dunia kerohanian, masuk dalam komunitas. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita punya tempat yang aman. Kita menemukan safe place. Kita menemukan tempat yang aman supaya kita dapat bertumbuh dengan baik. Apa yang kita cari, yang kita kejar harusnya siapa? Pribadi Tuhan. Bukan pelayanan. Pelayanan sebuah buah yang dihasilkan dari keintiman kita dengan Tuhan, saudara. Karena pelayanan bicara memberi. Kita harus mendapat sesuatu buah sebelum kita pelayanan. Karena buah itu yang harus kita bagi. Ministry adalah memberi. Saya tidak menyalahkan kerinduan Bapak Ibu Saudara atau menyinggung Bapak Ibu Saudara yang rindu pelayanan. Itu bagus, itu baik. Tuhan rindu kita semua dijadikan hamba-hamba Tuhan. Amin. Tapi saudara, sebelum kita mengorbit, kita sibuk ke sana kemari, kita pengen tampil, kita pengen bicara, kita pengen kesaksian, pengen sharing, pengen bawain firman, segala sesuatunya, saudara. Itu bicara sesuatu yang baik. Tapi kalau kita mulai dari sesuatu kekosongan, nggak akan bernilai, saudara. Amin. Mari kita datangi pribadinya Allah. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 16. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sedih tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, ayat 14 berkata demikian. Saya ulangi sekali lagi. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah. Jadi saudara, yang pertama kali, beresi dulu identitas kita, gambar diri kita. Kita menemukan pribadinya Allah. Supaya kehidupan Bapak Ibu Saudara memiliki sebuah nilai. Kenapa? Karena menemukan tujuan hidup Anda, menemukan panggilan hidup Anda. Dua hal ini yang akan membawa hidup Bapak Ibu Saudara mengalami satu perjalanan yang hidup dengan Tuhan sehari-hari. Dan Anda akan mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan Tuhan. Amin. Nah, di dalam seminar tahun lalu, ya, Pak Yosi pernah menyampaikan satu pembahasan, yaitu dengan judul Complete You, diri Anda yang lengkap. Ya, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dikatakan demikian. Semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu
seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kalau kita bicara tentang 3 hal ini, roh, jiwa, dan tubuh, mana yang lebih penting? Apakah hanya roh saja? Ngeroh-ngeroh saja? Kita nggak ngurus jiwa kita? Nggak ngurus tubuh kita? Ataukah orang yang ngaku ngeroh juga masih banyak luka, akhirnya nggak ngeroh, tapi hanya ngejiwa, hanya fokus kepada karakter, akal budi, tapi nggak ngurus tubuh, nggak ngurus roh lagi. Atau bahkan karena tawarnya hati, udah saya mau exercise tubuh saya aja deh biar supaya sehat. Buat saya, Bapak Ibu Saudara, seperti Alkitab bilang, bahwa hidup kita diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah, terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Firman Tuhan mengatakan, kiranya atau semoga damai sejahtera Allah mengkuduskan kamu seluruhnya. Apa? Roh kita, jiwa kita, tubuh kita, saudara. Sering kita melakukan seperti saya juga seperti ini dulu. Kalau kita ngeroh, kita nggak fokus sama jiwa dan tubuh. Kalau kita hanya ngejiwa toh, ada bahayanya, yaitu kekuatan laten jiwa. Karena kita mengandalkan kekuatan di jiwa kita, mengandalkan kekuatan kita. Kita nggak fokus sama roh, kita nggak fokus sama tubuh kita. Tapi kalau kita fokus sama tubuh, biasanya nggak fokus sama roh dan sama fokus jiwa. Untuk 3-tiganya memang sulit, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan, kiranya damai sejahtera Allah. Kalau roh kita, saudara, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya kita nggak usah takut lagi, saudara. Karena roh kita berada di tempat yang aman. Karena hidup kita tersembunyi di dalam Allah. Kita terlindungi di dalam Allah. Kasih Allah tidak bisa memisahkan kita dari maut, dari segala sesuatu. Termeterai, saudara. Nah, yang menjadi masalah adalah bagian jiwa kita. Bagian pikiran kita, saudara. Bagian ego kita, saudara. Bagian emosional kita, saudara. Bagian kemauan kita, saudara, yang masih lemah. Dan tubuh itu diperlukan oleh Allah. Jadi kalau kita mau bilang bahwa kita orang yang dewasa rohani, berarti juga kita harus mempunyai kedewasaan secara emosional. Dewasa rohani sama dengan kematangan emosi atau kedewasaan emosi. Kalau kita balance 2 hal ini, saudara, Anda akan mulai memikirkan tubuh Anda. Kalau memikirkan tubuh bukan hanya sekedar ikut satu animo, ya, orang nge-gym, sepedaan, running, renang, segala macam, saudara. Tapi atau bahkan punya motivasi supaya berat badannya turun. Nggak salah gitu ya. Tapi kalau itu digerakkan oleh roh kita, saudara. Kalau itu digerakkan oleh kebutuhan dari dalam diri kita, saudara. Kita fokusnya kepada Tuhan. Kita punya tubuh yang sehat karena kita mengasihi Allah. Sebab di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 13 dikatakan, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Oleh sebab itu, saudara, di perjanjian lama para imam itu sampai makannya diatur. Bahkan dari manusia pertama, Adam dan Hawa, makanannya betul-betul diatur oleh Allah. Tapi sekali lagi, kalau Bapak Ibu Saudara belum benar-benar digerakkan dari hati atau mengalami proses di dalam jiwa Anda, lebih baik fokus kepada hal-hal yang lebih penting.
Kalau Anda sudah menemukan pribadi Anda di hadapan Allah dan jiwa Anda mengalami pembaharuan, saya percaya Roh Kudus akan membawa tubuh Bapak Ibu Saudara menjadi sehat. Mulai jaga makan, mulai olahraga, mulai punya kualitas tidur yang sehat. Bukan untuk pamer. Nih. Bukan. Padahal nggak berotot, saudara. Bukan untuk pamer. Tapi untuk apa? Ini adalah bait Allah. Ini adalah tubuh Allah, saudara. Jadi kalau kita bicara tentang keaslian Bapak Ibu Saudara. Satu, kita mengenal Allah yang kita sembah. Yang diawali dengan kita mengenali siapa diri kita di hadapan Allah. Kalau Anda sudah menemukan jawaban itu dari hati Anda menemukan tujuan dalam hidup Anda. Dan pada akhirnya Tuhan akan membuat keseimbangan roh, jiwa, dan tubuh. Sehingga hidup kita Bapak Ibu Saudara betul-betul seperti Yesus. Kita bicara keserupaan Kristus. Kita bicara kesamaan dengan Yesus itu sendiri. Amin. Nah, kenapa kita harus membahas tentang keaslian ini, saudara? Dan bagaimana kita mau memulainya? Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, yaitu nubuat pemulihan Pondok Daud. Saya ambil dari Kisah Rasul pasal 15 ayat 16 sampai 18. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Ini ditulis di Perjanjian Baru. Dan di Perjanjian Lama di dalam Amos pasal 9 ayat 11 dikatakan demikian. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Nubuatan ini mestinya terjadi dalam generasi kita. Amin. Mengapa Tuhan ingin kembali membangun kemah Daud ini, saudara? Karena Tuhan menginginkan hadiratnya di bumi ini. Ia ingin agar semua orang bisa mengakses kepada Allah tanpa diajar siapa-siapa. Bukan berarti nggak butuh siapa-siapa, tapi betul-betul mengenal pribadi Allah melalui pengurapan hadirat Allah, saudara. Saya berpikir gini, Pondok Daud itu 24 jam worship, nyembah. Apakah salah? Enggak. Tapi penyembahan di sini, saudara. Penyembahan yang bicara keseluruhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, saudara. Itu betul-betul untuk Tuhan, enggak? Itu, saudara. Jadi bukan hanya bicara soal masalah penyembahan yang berlama-lama saja, bukan. Kalau Anda sudah punya kebiasaan seperti itu, silakan lanjutkan, itu bagus. Tapi tingkat pengertian kita tambahkan, saudara, bahwa penyembahan itu bukan hanya bicara soal masalah nyanyi, bukan hanya bicara bahasa roh saja, tapi setiap apa yang kita lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan, enggak? Itu untuk Tuhan, enggak, saudara? Kalau kita pelayanan, apakah kita didorong oleh Roh Kudus atau tidak? Atau ada motivasi lain? Kalau kita melakukan sesuatu, walaupun kita nggak suka, walaupun kita nggak cocok, saudara, tapi apakah itu kita persembahkan buat Tuhan atau tidak? Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat gambar ini, ya, ini adalah kemah Musa, di mana kemah ini ada 3 bagian: pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Seperti yang kita tahu melalui Alkitab, saudara, setiap orang yang mau menghadap Allah di ruang maha kudus, betul-betul hidupnya harus kudus, betul-betul hidupnya harus suci, betul-betul hidupnya harus sempurna. Sebab kalau tidak, dia mati di ruang maha kudus. Oleh sebab itulah para imam ketika dia memasuki ruang maha kudus,
kakinya harus ditali. Ada kerincingan. Supaya apa? Ini kalau mati di ruang Maha Kudus, dia bisa ditarik keluar. Sedangkan kemah yang kedua, gambar yang kedua ini adalah bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Kelihatan megah. Ya. Orang-orang yang datang betul-betul orang-orang yang kita bisa bayangkan, saudara, kalau kita berada di dalam bangunan yang mewah, ya, bangunan yang megah, saudara. Kadang kita sebagai rakyat jelata, ya, kita agak gimana gitu, betul tidak? Agak minder. Kenapa? Mungkin orang-orang yang datang ke tempat-tempat yang mewah atau megah itu ada orang-orang yang ya, dandanannya cakep-cakep, cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan branded semua. Ini sebagai ilustrasi saja. Nah, bait Allah yang dibangun oleh Salomo, kira-kira kurang lebih. Ini benar-benar coraknya megah. Jadi, seperti kalau kita datang ke gereja, saudara. Kita biasanya gereja rumahan atau gereja di kampung, di desa, atau bahkan di komplek yang mungkin bangunannya biasa-biasa aja. Tiba-tiba kita diajak teman kita, rekan kita, atau keluarga kita ke gereja yang megah. Yang ada apa, saudara? Anda akan sibuk ngeliatin, wah megah banget. Kasurnya, aduh empuk banget ya. Waduh, itu TV-nya gede banget ya. Wah, sound systemnya luar biasa ya. Jadi kita fokusnya nggak ke Tuhan. Fokusnya kepada apa yang terlihat, saudara. Atau bahkan nggak mau diajak. Kenapa? Enggak. Saya minder. Yang datang ke sana artis-artis. Jadi bait Allah ini yang dibangun oleh Salomo nggak semua orang bisa masuk, saudara. Orang-orang yang memang berduit, ada petik gitu ya, dia bisa berada dalam seputaran bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Nah, bandingkan dengan gambar yang ketiga ini, kemah Daud. Dia hanya ditutupi atapnya dengan terpal. Dan Daud di hadapan Tuhan, di dalam bait Allah itu, saudara, dia betul-betul sederhana sekali. Dia tampil apa adanya. Dia betul-betul mengungkapkan isi hatinya sesuai apa yang ada di dalam hatinya, saudara. Dia nggak perlu sok kudus, dia nggak perlu sok suci, dia nggak perlu harus gimana-gimana. Dia hanya mau bawa hati, saudara, di hadapan Tuhan. Nah, ini yang dinubuatkan oleh Alkitab, ini yang dinubuatkan oleh Tuhan, saudara, bahwa Allah hendak menjadikan nubuatan itu terjadi, yaitu terbangunnya kembali pondok Daud. Dengan mencontoh hati Daud, maka kita akan menemukan sebuah kunci untuk mengakses surganya. Yesaya pasal 22 ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kita sering mendengar dan mengaku bahwa kita mewarisi kunci Daud. Tapi kita belum tentu mengetahui bagaimana kita mendapatkan kunci tersebut, saudara. Nah, sekarang kita bisa ngerti. Oh, supaya kita dapat kunci Daud itu, ya jadilah atau milikilah hati seperti Daud. Yang transparan di hadapan Allah, yang terbuka di hadapan Allah, yang datang sama Tuhan, yang betul-betul merasa butuh Tuhan. Bukan sebuah rutinitas. Kalau kita datang, saudara, kita mau ikuti PA, pemuridan, atau apapun itu, saudara, judulnya. Uji motivasi kita. Kita mau ketemu Tuhan atau hanya sekedar menghabiskan waktu, killing time, atau hanya sebuah rutinitas. Tapi kalau kita sudah berada di dalam lingkungan rohani, saudara, arahkan hati Anda untuk ketemu dengan Tuhan. Gak peduli siapa yang mau membawakan, saudara. Siapa yang mau mimpin pujian, siapa yang mau berdoa, siapa yang membawa firman. Bangun motivasinya untuk ketemu Tuhan, ketemu pribadi Tuhan. Kalau ada firman yang datang, bukan kita bilang gini, coba kalau si Agus datang ini pasti kena banget nih. Coba kalau istriku datang nih, pasti ketampar banget nih.
Oh coba hamba Tuhan ini, coba pendeta ini, coba pemimpinku kalau datang nih saudara. Pasti dia kena banget nih ayat. Padahal ayat itu sedang bicara kepada kita, bukan kepada orang lain, saudara. Amin. Mari kita datang dengan hati yang asli. Nah, otoritas Yesus dimanifestasikan melalui tempat di mana kita memberi dia ruang. Itulah kenapa kita disebutkan sebagai eklesia, sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus yang dipanggil keluar. Orang-orang yang asli ini saudara, orang-orang yang menemukan pribadi Tuhan, orang-orang yang benar-benar menjalani kehidupan yang akurat, mengalami pertumbuhan yang signifikan ini, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan agenda Tuhan di muka bumi ini. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Saudara, ini adalah kerinduan setiap orang Kristen, orang percaya, amin, supaya hidupnya dipakai oleh Tuhan. Tapi saya mau bilang, saya mau berpesan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengorbit, sebelum kita jalan kemana-mana untuk mengabarkan Injil, untuk kesaksian, untuk melayani saudara, temukan dulu pribadi Anda di hadapan Tuhan. Temukan dulu pribadi Tuhan itu. Temukan dulu tujuan yang pasti, karena Anda mengenal Tuhan. Apa yang harus Anda lakukan buat Tuhan? Amin. Jika kita mau datang dengan tulus dan apa adanya atau asli, kita sedang memberi tempat buat Tuhan Yesus memerintah di tengah-tengah kita. Sehingga dalam melakukan amanat agung dan 5 komando Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan hadiratnya yang semayam di dalam diri kita. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Siapa yang mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Siapa yang mau mengalami pemulihan identitas? Mari datang dengan hati yang asli, dengan pribadi yang asli, dan terbuka sama Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mencuci kami, yang memandikan kami, sehingga kami betul-betul sadar pada sore ataupun malam hari ini. Kami menyadari, kami membutuhkan kepastian, yaitu pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri kami. Supaya kami tahu Tuhan, supaya kami tahu Bapa, kemana hidup kami Engkau arahkan. Dan untuk apa kami melakukan itu semuanya? Supaya itu pasti dan clear kami dapatkan. Kami mau lepaskan apa yang harus kami lepaskan Tuhan. Kami mau bayarkan apa yang harus kami bayar. Kami mau berikan apa yang harus kami persembahkan. Inilah hidup kami. Silakan Engkau beracara, Engkau berperkara. Engkau ubahkan hati kami, supaya kami betul-betul menjadi pribadi yang otentik, pribadi yang asli, pribadi yang membawa hadirat-Mu, seperti Daud, hamba-Mu yang Kau kasihi. Seperti anak-Mu juga Bapa, Yesus, yang Kau pakai dengan luar biasa, karena hidupnya betul-betul berada di tangan-Mu yang tepat. Kami mau beri ruang hidup-Mu dalam hidup kami, supaya hadirat-Mu memenuhi bumi ini. Terima kasih Bapa, bicaralah dan pulihkan setiap hati, setiap gambar diri yang terluka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau lepaskan dari gambar diri yang tercabik-cabik, yang tercerai-berai. Engkau kumpulkan, Engkau satukan, Engkau pulihkan gambar identitas anak-anak Allah ini Bapa. Dan juga lepaskan kami semua dari roh yatim yang membuat kami terus mengembara, kami gak punya tempat. Tapi kami mau meresponi firman-Mu, bahwa kami adalah anak Allah, kami punya rumah.
yaitu rumah Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.